Baik, ketemu lagi dengan saya di kuliah kita pengantar ekonomi mikro. Kuliah kedua, konsep dasar dan analisis teori ekonomi. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe agar dapat notifikasi untuk video-video selanjutnya. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi suatu bidang studi yang sudah cukup lama berkembang, bermula dari Adam Smith yang menjadi bapak ilmu ekonomi di dunia. Lalu apa sih pengertian ilmu ekonomi itu? Menurut Samuelson, ilmu ekonomi adalah suatu studi bagaimana orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya terbatas dan digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang atau jasa dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi bagi masyarakat saat ini dan di masa yang akan datang. Definisi ilmu ekonomi. Menurut Gregory Mankiw, ilmu ekonomi pada dasarnya adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang selalu terbatas atau langka. Pada kesimpulannya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara memanfaatkan atau memaksimalkan sumber daya yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Persoalan ilmu ekonomi. Masalah pokok perekonomian adalah kekurangan, yang maksudnya adalah sumber daya yang terbatas. Yang kedua adalah kelangkaan, yang artinya ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor produksi yang tersedia. Dan yang terakhir adalah kebutuhan masyarakat, yang maksudnya adalah keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa. Persoalan pokok ilmu ekonomi selalu dihubungkan dengan kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa atau maksimalisasi keuntungan, serta keinginan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa. Maksudnya adalah maksimalisasi kepuasan dan kemakmuran. Jenis barang dalam perekonomian. Jenis barang dalam perekonomian adalah sebagai berikut. Ada yang dimaksud dengan barang ekonomi, yaitu barang konsumsi. Maksudnya adalah makanan, pakaian, dan kendaraan. Serta barang modal, yang contohnya adalah mesin, peralatan, dan bangunan yang bisa memproduksi barang dan jasa lain. Serta yang kedua, itu ada barang cuma-cuma yang sudah ada di alam, yaitu udara, oksigen, dan sinar matahari. Faktor-faktor produksi. Yang dimaksud dengan faktor-faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada tanah dan sumber alam. Yang kedua ada tenaga kerja, yang dibagi lagi menjadi 3, ada tenaga kerja kasar, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja terdidik. Yang ketiga ada modal, dan yang terakhir ada keahlian untuk berusaha atau entrepreneurship. Makroekonomi dan mikroekonomi. Ilmu ekonomi dibagi dalam 2 bagian besar, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi makro adalah kajian tentang gejala atau fenomena perekonomian secara luas. Misalnya tentang perilaku negara, pertumbuhan ekonomi serta inflasi dan pengangguran. Sedangkan ilmu ekonomi mikro adalah kajian tentang bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar tertentu. Misalnya prinsip-prinsip yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan konsumen atau sebuah perusahaan. Ruang lingkup teori ekonomi makro. Ruang lingkup ekonomi makro meliputi pendapatan nasional, kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga umum dan pengendalian inflasi,
perilaku konsumsi masyarakat, investasi dan anggaran, ekspor-impor dan neraca pembayaran internasional, kebijakan-kebijakan ekonomi, fiskal moneter, serta perdagangan atau pembayaran. Ruang lingkup teori ekonomi mikro meliputi teori perilaku konsumen, yaitu permintaan dan penawaran, teori dan biaya produksi, teori penetapan jumlah keluaran output dan harga pada berbagai struktur pasar, teori penetapan harga masukan atau input, dan teori keseimbangan umum. Jenis-jenis analisis ekonomi. Jenis-jenis analisis ekonomi dibagi menjadi: yang pertama adalah ekonomi deskriptif, yaitu mengumpulkan keterangan-keterangan faktual yang relevan mengenai suatu masalah ekonomi. Yang kedua adalah teori ekonomi, bisa disebut economic theory atau economic principle, yang terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro, yang tugasnya menerangkan secara umum perilaku sistem perekonomian. Dan yang ketiga adalah ekonomi terapan, menggunakan hasil-hasil pemikiran yang terkumpul dalam teori ekonomi atau menerangkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Dengan penggolongan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa materi yang disajikan dalam bahasan ini dimasukkan ke dalam kelompok teori ekonomi mikro. Ruang lingkup ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi secara individual atau unit per unit, atau bagian-bagian kecil dari masalah-masalah ekonomi, atau secara disegregat atau disagregat, seperti misalnya kehidupan kegiatan suatu perusahaan, tingkat harga dan upah, alokasi faktor-faktor produksi dan sebagainya. Jadi ilmu ekonomi mikro lebih mempelajari secara spesifik terhadap unit-unit dalam kegiatan ekonomi dan apa yang terjadi pada kehidupan ekonomi yang berlangsung. Pendekatan teori ekonomi mikro menggunakan model-model abstrak di dalam melihat bagaimana terbentuknya harga dari suatu benda dan bagaimana sumber daya yang tersedia dialokasikan kepada berbagai macam penggunaan produksi untuk masyarakat. Fungsi teori ekonomi mikro. Fungsi teori ekonomi mikro adalah hanya bersifat menerangkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk peramalan, di mana kita dimungkinkan untuk membuat suatu peramalan yang bersifat kondisional atau ramalan yang bersyarat, di mana syaratnya adalah adanya suatu asumsi. Suatu model yang paling sempurna dalam teori ekonomi mikro adalah model penawaran dan model permintaan, di mana melalui penggunaan model ini, maka ramalan yang bersifat kondisional dapat dibuat. Teori ekonomi mikro dapat juga diterapkan pada kebijaksanaan perekonomian, yaitu dengan menggunakan teori harga untuk menganalisa tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi perekonomian. Peranan matematika dalam teori ekonomi mikro. Dalam teori ekonomi mikro, penggunaan matematika bukanlah merupakan tujuan, tetapi lebih berperan sebagai alat untuk membantu tercapainya tujuan menerangkan dan meramalkan. Melalui penggunaan matematika, maka masalah ekonomi yang banyak mengandung variabel dapat disederhanakan pemecahannya, serta penyajian teori dapat dilakukan lebih singkat. Pada dasarnya, setiap teori ekonomi dapat diformulasikan ke dalam model matematis. Meskipun penggunaan analisa variabel seringkali tetap diperlukan untuk mengisi kekurangan-kekurangan dalam hubungan matematis dan asumsi-asumsi dasar serta kesimpulan yang hendak dicapai. The motivation for today. Some people dream of success, while others wake up and work hard at it. By Mark Zuckerberg, founder of Facebook.
Sampai di sini kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep safe and stay at home. Maju terus pendidikan Indonesia. Salam sukses selalu dan salam sehat selalu. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya untuk mendapatkan notifikasi mengenai video-video kuliah saya selanjutnya.